Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Allah pada hari ini kembali lagi kita boleh mengikuti kebaktian secara online. Dan kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Kiranya di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita boleh terus menghayati pengorbanan Tuhan untuk kita. Mari sebelum kita akan memulaikan kebaktian kita, jemaat diundang untuk boleh berdiri dan mengambil waktu teduh. Kita akan memulaikan kebaktian pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaannya. Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Segala pujian hanya bagi Tuhan. pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci orang-orang saleh. Suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap
pujian bagi Tuhan. Pujian bagimu, senang nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Katakan, bumi penuh kemuliaannya. Penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 12 sampai 18. Kita akan membacanya bersama-sama, 2, 3. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih, untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk 1 minggu ini, boleh kami lalui penuh dengan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun, kami manusia yang berdosa dan kami sering mendukakan hati-Mu. Tuhan, hari ini kami hadir di tempat ini, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Betapa besar dan mulianya kasih Tuhan, hingga Ia mengorbankan dirinya, curahkan darahnya, untuk menebus perbuatan kita. Mari kita naikkan syukur untuk pengorbanannya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu.
sakit kami. Bujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat dan permohonan kami. Tuhan, yang pertama kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati pemerintah negara kami, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kiranya melalui pemerintah, Tuhan boleh membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan di negeri ini. Tuhan, kami juga mau berdoa, saat ini kami masih menjalani pandemi. Tuhan, saat ini telah ditemukan vaksin dan saat ini program vaksinasi telah mulai dilaksanakan. Kiranya Tuhan yang berkati untuk proses vaksinasi dari distribusi hingga pelaksanaan. Kiranya Tuhan yang berkati untuk setiap petugas, biarlah boleh melaksanakan program vaksinasi ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus. Untuk saat ini kami masih menjalani ibadah secara online, namun biarlah kami sebagai jemaat, kami boleh tetap memiliki hati yang rindu untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan, kalau hari ini akan dilaksanakan webinar mengenai vaksin, kiranya Tuhan yang berkati untuk pelaksanaan webinar ini, biarlah boleh menjadi berkat untuk kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk rangkaian ibadah Paskah di gereja kami, kiranya Tuhan yang berkati untuk rohaniwan, untuk setiap pelayan Tuhan di gereja ini, biarlah boleh mempersiapkan rangkaian ibadah Paskah, dan biarlah ibadah Paskah pada tahun ini boleh menjadi berkat bagi jemaat di gereja ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, kiranya Tuhan yang berkati untuk guru, untuk karyawan di SKKK, kiranya Tuhan yang berkati mereka, biarlah setiap guru dan karyawan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga boleh menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada setiap peserta didik. Tuhan, kami juga mau berdoa kalau saat ini para peserta didik akan melaksanakan ujian, kiranya Tuhan yang berkati untuk setiap peserta didik, biarlah boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan biarlah mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau menaikkan doa permohonan kami secara pribadi kepada jemaat, dipersilahkan untuk mengambil waktu untuk menaikkan doa pribadi.
Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mendengarkan setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesus sungguh mengasihi kita, hingga Ia rela menderita di kayu salib sebagai ganti atas dosa-dosa kita. Oleh kuasa salibnya yang membasuh hati kita, kita telah dipulihkan. Kita mau serahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Randi Lengkong. Mari kita siapkan hati kita mau menaikkan pujian kuasa salib-Mu. Kami kira pengampunan yang kami terima. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita akan kembali lagi membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biar hati kami benar-benar siap untuk mendengarkan, biar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 hingga ke-30. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 hingga yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu, mungkin kita memiliki hobi-hobi tertentu ya. Apalagi kalau mungkin ada yang di sini yang punya hobi untuk mengkoleksi sesuatu barang atau memelihara hewan mungkin, memelihara hewan tertentu atau koleksi barang tertentu. Contohnya nih, contohnya mungkin ada yang suka koleksi jam tangan. Orang-orang yang suka koleksi jam tangan mungkin dia akan memperhatikan, wah ini jam ini terbuat dari bahannya seperti ini. Atau proses pembuatannya serumit apa. Kemudian ada mungkin juga yang punya koleksi tas. Orang-orang yang pengen mengkoleksi tas-tas merek-merek tertentu. Ada yang punya hobi seperti ini, mengkoleksi barang seperti jam tangan atau tas. Atau yang sekarang nih, lagi tren, lagi booming. Waktu pandemi muncul, tren ini muncul juga. Sepeda, main sepeda ya. Jadi mungkin di zaman sekarang ini ada orang-orang yang punya koleksi sepeda. Punya koleksi sepeda-sepeda tertentu yang dulunya kita tidak terlalu tahu ini sepeda apa. Tapi karena sekarang, karena rame dengan adanya orang-orang yang suka beli sepeda, muncullah juga orang-orang yang suka mengkoleksi sepedanya. Dan orang yang koleksi sepeda jelas juga tahu sepeda tertentu yang baik buat dia atau yang pengen dia koleksi itu seperti apa. Atau mungkin kita punya hobi yang lain atau koleksi barang yang lain yang kayak perangko ya. Perangko merupakan sebuah hobi atau orang-orang yang suka koleksi perangko ini sudah sangat lama. Saya nggak tahu apakah di sini masih ada yang suka mengumpulkan perangko dan kemudian menempelkannya pada album tertentu. Atau yang terakhir, ada yang punya hobi untuk memelihara hewan-hewan jenis tertentu. Di sini saya taruh ada gambar anjing dan ikan cupang. Kenapa kedua hewan ini? Pertama karena saya sangat suka memelihara anjing, apalagi yang ada di gambar ini. Ini adalah anjing kesukaan saya. Dan kalau cupang, kalau nggak salah ya sekarang memang orang lagi suka juga ya pelihara ikan cupang ini. Mungkin karena warna-warnanya yang menarik, saya juga kurang paham. Seperti apa orang-orang yang melihat ikan cupang ini. Apa keistimewanya seperti itu. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi kesamaan dari setiap koleksi-koleksi ini? Setiap hobi-hobi ini? Apa yang menjadi sebuah kesamaan dari manusia yang pengen mengkoleksi atau pengen mempunyai barang-barang tertentu seperti ini? Kesamaannya adalah ketika orang memiliki hobi untuk mengkoleksi barang tertentu atau hobi untuk memelihara hewan tertentu, orang tersebut pasti tahu dengan betul barang itu. Dia mengenal dengan baik barang tersebut. Contohnya, kalau ada orang bilang, hey, ini ada jam tangan yang bagus, bisa nih buat jadi koleksi kamu yang berikutnya.
Tapi karena orang ini sudah lama dia koleksi jam tangan, dia bisa tahu pas dia lihat, wah ini jam tangannya KW, nggak asli ini. Ini memang sama, tapi berbeda. Memang serupa, tapi berbeda. Tidak sama seperti jam tangan yang dia punya. Dia bisa membedakan Bapak Ibu, manakah yang asli, manakah yang KW, yang palsu Bapak Ibu. Saking dia benar-benar hobi dan benar-benar tahu akan jam tangan itu. Itulah yang menjadi kesamaan dari orang-orang yang punya koleksi barang-barang tertentu atau punya hobi untuk memelihara hewan tertentu. Kalau hewan mungkin ada orang yang bisa lihat, ini adalah herder atau German Shepherd kepada saya. Tapi saya karena hobi dan suka juga ya dengan anjing ini, saya bisa bilang, enggak ini cuma bulunya aja yang mirip tapi bukan jenis anjing tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Punya pengetahuan yang besar, punya pengenalan yang besar akan barang-barang yang dikoleksi atau pada hewan yang dipelihara Bapak Ibu. Mungkin memang serupa, mungkin memang kelihatannya sama, tetapi tidak sama. Nah, itulah yang kita lihat di dalam perumpamaan yang kita baca ini. Lalang dan gandum. Kalau kita mau memperhatikan kedua-duanya, sekilas sepertinya sama, tapi tidak. Sekilas sepertinya mereka berdua adalah sebuah tanaman yang sama, tetapi ternyata mereka berdua adalah tanaman yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau berkenalan terlebih dahulu ya. Berkenalan lebih dahulu dengan gandum dan lalang. Pertama, mari kita lihat gandum. Gandum ini Bapak Ibu adalah salah satu tanaman yang masuk dalam jenis tanaman padi-padian. Kemudian gandum ini kaya akan karbohidrat. Selain kaya akan karbohidrat, gandum ini dapat diolah menjadi tepung, pakan ternak, dan lain-lain. Nah, kalau bisa diolah menjadi tepung, tentu saja bisa diolah untuk berikut menjadi makanan-makanan yang lain seperti menjadi roti. Bagaimana dengan lalang? Mari kita melihat lalang itu seperti apa. Ini gambar lalangnya. Ya memang gambar lalangnya mohon maaf agak kecil ya. Agak kecil karena saya tidak berhasil menemukan gambar lalang yang kualitasnya cukup baik. Lalang bentuknya sangat mirip dengan gandum. Sangat mirip dengan gandum. Bahkan ketika mereka tumbuh bersama, 30 hari pertama mereka tumbuh, itu hampir nggak bisa dibedain Bapak Ibu. Antara lalang dan gandum itu hampir tidak bisa dibedain. Manakah yang lalang, manakah yang gandum di 30 hari yang pertama. Kemudian lalang ini dia menghambat pertumbuhan. Bisa dikatakan dia adalah hama. Kan hama dari gandum. Bagaimana sebuah lalang ini menghalangi gandum yang mau bertumbuh? Bapak Ibu, kisah perumpamaan lalang dan gandum ini muncul di dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang 13 ini merupakan satu bagian di mana di dalam Matius itu ada yang disebutkan dengan 5 diskurs. 5 diskurs atau diskurs di sini bisa diterjemahkan seperti khotbah, pengajaran atau ceramah dari Yesus Kristus. Jadi ada 5 inti utama atau 5 pengajaran utama atau 5 ceramah utama dari Yesus Kristus yang ditampilkan di dalam Injil Matius ini. Dan perumpamaan tentang lalang di antara gandum itu ada di dalam diskurs yang ketiga. Ada di dalam khotbah yang ketiga atau ceramah yang ketiga Bapak Ibu. Yang pertama, diskurs yang pertama kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu di dalam ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan berbahagialah yang lainnya Bapak Ibu. Banyak ucapan berbahagia yang kita sudah belajar. Itu adalah diskurs yang pertama. Kalau di diskurs yang pertama ini kita belajar bagaimana ciri-ciri warga kerajaan Allah. Ciri-ciri warga kerajaan Allah. Tetapi kalau di diskurs yang ketiga ini mengajarkan tentang misteri kerajaan Allah. Atau bagaimana Yesus Kristus ingin menggambarkan kerajaan Allah itu kepada umat manusia. Makanya di sini kita bisa melihat selalu punya ritme atau pengulangan yang sama di awalnya. Kerajaan Allah itu seumpama dengan seorang penabur misalnya. Kerajaan Allah itu seumpama dengan lalang di antara gandum, biji sesawi dan ragi dan seterusnya Bapak Ibu.
Kita akan menemukan pola tersebut di dalam pasal yang ke-13 ini. Dan bahkan ketika ingin menjelaskan pasal yang ke-13 ini, ada ayat-ayat khusus yang dimana Yesus Kristus menjelaskan kepada murid-murid tentang arti dari lalang di antara gandum. Penjelasannya itu ada di ayat ke-36 hingga 43. Kita bisa lihat, penabur benih yang baik di situ digambarkan sebagai anak manusia. Anak manusia tentu saja bukan anak manusia pada umumnya, tetapi anak manusia di sini merujuk kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian ladang. Ladang di sini menggambarkan dunia. Benih yang baik sini menggambarkan anak-anak kerajaan Allah. Dan musuh di sini, musuh yang menaburkan benih yang tidak baik atau benih lalang, itu adalah si jahat atau iblis. Dan lalang tersebut adalah anak-anak si jahat atau orang-orang yang mengikuti kehendak dari iblis, Bapak Ibu. Nah, masih ada satu lagi, yaitu orang-orang yang mengumpulkan berkas atau orang-orang yang memisahkan antara lalang dan gandum itu digambarkan adalah malaikat-malaikat yang nanti akan diperintahkan oleh Tuhan untuk memisahkan mana yang lalang dan mana yang gandum, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kisah ini, di dalam perumpamaan ini, di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum, saya menemukan setidaknya ada dua fakta. Fakta yang pertama adalah gandum dibiarkan hidup bersama dengan lalang. Coba kita lihat lagi di ayat 28b hingga 29a. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang tersebut, lalang itu." Bapak Ibu, apa sih yang terjadi ketika gandum harus hidup berdampingan dengan lalang? Apa sih efeknya ke gandum? Bapak Ibu, pertama adalah ketika gandum dan lalang itu harus hidup di tanah yang sama, otomatis mereka akan berbagi mineral tanah yang sama. Jadi mineral yang harusnya hanya diserap oleh gandum, sekarang juga diserap oleh lalang. Kemudian air yang di dalam tanah yang harusnya juga diserap oleh gandum, tapi sekarang juga jadi diserap oleh lalang. Malahan bisa dikatakan lalang yang lebih banyak mengambil nutrisi atau mineral dari tanah kebanding dengan gandum. Lebih banyak lalang yang mengambilnya, Bapak Ibu. Makanya kenapa lalang ini bisa menjadi penghambat pertumbuhan dari gandum, Bapak Ibu. Gandum itu bisa lama bertumbuh karena ada lalang di situ. Kalau begitu Bapak Ibu, kenapa lalang itu tersebut tidak dicabut saja? Kenapa lalang tersebut tidak dibersihkan saja pada waktu itu? Kalau tidak kan dia akan menghambat pertumbuhan. Bukankah lebih baik kalau lalang tersebut dicabut, maka gandum itu bisa bertumbuh dengan baik? Bapak Ibu, ternyata tidak segampang itu. Tidak segampang itu ketika ada lalang yang bertumbuh bersamaan dengan gandum atau gandum yang hidup bersamaan dengan lalang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika lalang dia hidup berdampingan dengan gandum, Bapak Ibu. Akar dari lalang ini, dia tuh mengikat akar dari gandum. Jadi ada akar dari gandum, dia tuh mengikat akarnya gandum. Dia ikat. Jadi walaupun dari luar kita bisa melihat, jaraknya jauh gitu ya, nggak terlalu dekat-dekat amat. Kalau kita hati-hati, kita bisa nggak mencabut gandum kok. Kita bisa cabut lalangnya doang. Kenapa sih nggak dicabut? Ternyata akarnya itu mengikat. Bapak Ibu, kalau akar lalang sudah mengikat akar gandum, Bapak Ibu, otomatis ketika kita mau cabut lalang, berarti gandumnya itu pun akan ikut tercabut. Kalau gandumnya ikut tercabut, Bapak Ibu, dia belum bertumbuh dengan sempurna. Dia belum berbuah dengan sempurna. Ketika dicabut, bukankah itu merupakan sebuah hal yang sangat disayangkan, Bapak Ibu? Karena belum bertumbuh sempurna, belum berbuah, tapi sudah dicabut. Itulah sebabnya mengapa di dalam perumpamaan ini Tuhan itu melarang untuk mencabut.
Karena ketika mencabut lalang, maka gandum juga akan ikut tercabut. Bapak Ibu, jikalau kita mau merefleksikan di dalam kehidupan kita pada waktu ini, pada saat ini, kita bisa melihat fakta bahwa gandum dan lalang itu harus hidup bersamaan di ladang yang sama. Itu sama seperti orang percaya dan orang yang tidak percaya harus hidup berdampingan, hidup bersamaan di dunia ini, Bapak Ibu. Saya menebalkan atau bikin bold kalimat orang tidak percaya. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa? Karena orang tidak percaya tidak serta-merta langsung merujuk kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus atau orang bukan Kristen. Lebih tepatnya bukan orang Kristen. Jadi orang tidak percaya bukan hanya saja orang yang bukan Kristen. Kita seringkali punya persepsi, oh orang percaya adalah orang Kristen. Sedangkan orang yang tidak percaya berarti dia adalah orang yang tidak beragama Kristen. No, Bapak Ibu, bukan seperti itu. Bahkan orang Kristen pun bisa ada orang yang tidak percaya. Bisa. Karena agama bukanlah sebuah jaminan akan keyakinan dan iman kita kepada Kristus. Ada orang-orang yang punya agama Kristen tapi dia tidak percaya kepada Kristus, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita sering mendengar istilah Kristen KTP, bukan? Karena ada orang-orang yang hanya Kristen KTP dan tidak benar-benar percaya kepada Kristus, Bapak Ibu. Itulah kenyataan yang kita lihat di dunia ini. Agustinus mentafsirkan bahkan dengan lebih spesifik lagi, dia mengatakan seperti ini. Agustinus mengatakan ladang itu bukan hanya sekedar dunia. Ladang itu juga bisa ditafsirkan sebagai gereja. Sebagai gereja. Jadi apa maksud dari Agustinus dengan mentafsirkan seperti ini, Bapak Ibu? Agustinus ingin menyuarakan bahwa di dalam gereja pun tidak semua orang di situ bisa dipastikan 100% adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam gereja tidak bisa dipastikan 100% bahwa semuanya adalah gandum. Bisa jadi ada lalang di antaranya. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa tahu mana yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan mana yang hanya Kristen KTP. Seorang yang sangat rajin beribadah pun belum tentu kita bisa langsung bilang, wow, dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak fakta yang menunjukkan orang yang sangat rajin beribadah pun ternyata dia memiliki sebuah pergumulan, dosa-dosa tertentu yang selalu dia lakukan. Dan mungkin dia tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Kita bisa melihat begitu banyak kasus hamba-hamba Tuhan. Begitu banyak kasus pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang kelihatannya beriman kepada Tuhan, yang kelihatannya punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari tiba-tiba ada kasus ini yang menimpa pendeta tersebut, penginjil tersebut. Ada kasus ini melihat di berita di koran menimpa hamba Tuhan tersebut. Bapak Ibu, ini adalah realita yang sangat-sangat pahit yang harus kita terima. Bahwa kita tidak bisa mengetahui dengan jelas siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita harus hidup berdampingan dengan lalang, kalau kita betul-betul adalah gandum, bagaimana sih kita mau menilai hidup kita benar-benar adalah gandum dan benar-benar percaya kepada Tuhan? Mari kita cek kehidupan kita saat ini. Jikalau engkau adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, memang betul engkau masih ada pergumulan. Memang betul engkau masih ada dosa-dosa tertentu yang engkau sedang berjuang untuk melawannya. Tapi perbedaannya Bapak Ibu dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus adalah orang yang tidak percaya itu terlena dengan dosa-dosanya dan dia sungguh-sungguh menikmati dosa-dosanya. Ya, dia bisa berpura-pura di hadapan orang bahwa dia adalah orang percaya,
Tetapi Bapak Ibu, dia tidak bisa berpura-pura dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau orientasi hidup kita adalah Tuhan, aku pengen sungguh-sungguh berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku memang masih bergumul dengan dosa-dosaku yang ini. Tapi aku mau untuk mengurangi, aku mau untuk berubah. Saya bisa bilang Bapak Ibu adalah orang yang percaya kepada Tuhan karena Bapak Ibu punya orientasi hidup untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang percaya akan selalu menyelaraskan orientasi hidupnya dengan kehendak Tuhan. Sedangkan orang yang tidak percaya akan selalu melawan Tuhan, Bapak Ibu. Dan ketika kita harus hidup berdampingan dengan lalang, kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang kita tidak tahu ini siapa. Mungkin orang-orang ini juga menyakiti hati kita. Mungkin orang-orang yang seperti ini juga membuat kita bergumul. Mungkin orang-orang yang seperti ini juga membuat kita kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita harus bertahan. Kita harus bertahan. Dan kita tidak boleh menjadi serupa dengan mereka, Bapak Ibu. Tuhan meminta, walaupun kita mengalami penderitaan di dunia ini karena mengikut Dia, dan kita melihat kok orang yang gak percaya kepada Tuhan hidupnya lebih enak. Mereka bisa melakukan ini dan itu dengan bebas. Tuhan tidak minta kita menjadi serupa dan sama dengan dunia ini. Tetapi Tuhan meminta kita untuk terus berusaha menjadi serupa dengan Dia. Orang yang betul-betul adalah percaya kepada Kristus, dia juga akan berusaha untuk melakukan itu. Orang yang betul-betul tahu, oh saya adalah gandum. Saya adalah gandum. Walaupun sulit bertumbuh, tetapi saya akan terus bertumbuh. Walaupun saya dihimpit pergumulan, walaupun saya dihimpit dengan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan saya akan terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seorang Martin Luther ketika dia menyuarakan kebenaran, ketika dia harus tampil berbeda karena dia menyuarakan kebenaran. Pada waktu itu, pada zaman Martin Luther, gereja itu korup, gereja itu melakukan praktek yang tidak baik, yang melawan dengan kehendak Allah. Dan seorang Martin Luther berdiri, walaupun dia sendiri, walaupun dia harus berjuang menjadi berbeda, harus mendapatkan tekanan dari gereja. Tetapi karena dia tahu kebenaran, dia memperjuangkannya itu. Ketika dia menyurati gereja dengan hal-hal yang dia keberatan dengan gereja, dia menolak pandangan-pandangan gereja yang salah. Pada waktu itu gereja meminta, kamu tarik kembali ucapanmu. Kamu tarik apa yang kamu bilang sekarang. Tarik sekarang Martin Luther. Atau nanti kamu akan menerima penghukuman dari gereja. Bapak Ibu ketika mendengar respon seperti itu, mendengar respon dari gereja seperti itu, Martin Luther berkata seperti ini. I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand. I can do no other. So help me God. Amen. Bapak Ibu, Martin Luther berkata, saya nggak bisa melawan hati saya, nggak bisa. Saya nggak bisa kalau tidak berdiri di atas kebenaran Kristus, nggak bisa Bapak Ibu. Martin Luther adalah salah satu contoh orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang memperjuangkan kebenaran, yang tidak mau menjadi serupa dan sama dengan dunia. Walaupun kelihatannya banyak orang yang berbeda dengan dia, tapi dia tahu itu tidak benar. Dia rela berdiri di hadapan Tuhan dan membela kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita siap menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar menerima berkat dari Tuhan, tetapi juga kita harus sungguh-sungguh mempertahankan kebenaran dan kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Walaupun kita adalah gandum yang
dihimpit oleh lalang, yang sulit untuk bertumbuh, tapi kita akan terus bertumbuh. Karena itu bertahanlah di dalam kehidupanmu saat ini. Bertahanlah, perjuangkanlah kebenaran. Perjuangkanlah kebenaran. Teruslah bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menolongmu melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus yang akan selalu memberikanmu penghiburan. Roh Kudus yang akan selalu memberikanmu kekuatan. Walaupun kamu harus menjadi berbeda karena mengikut Kristus, tapi Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bapak Ibu, fakta yang kedua adalah Tuhan yang empunya tanah itu, ladang itu, tahu mana yang lalang, mana yang gandum. Karena itu kenapa Dia berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sama seperti orang-orang yang hobi mengkoleksi barang-barang tertentu tadi dan tahu dengan pasti mana yang asli, mana yang palsu. Sama, Tuhan yang mempunyai ladang ini tahu dengan pasti mana yang gandum, mana yang lalang. Dia tidak bisa ditipu. Dia tidak bisa ditipu dengan lalang yang menyerupai gandum ini. Enggak bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa Yesus Kristus menggunakan perumpamaan lalang di antara gandum? Kalau kita sudah melihat fakta yang tadi, ada gandum yang dibiarkan tumbuh bersama dengan lalang, kemudian Tuhan yang punya tanah ini juga tahu mana yang lalang, mana yang gandum. Kenapa sih Tuhan Yesus pengen kasih perumpamaan tentang kerajaan Allah menggunakan lalang dan gandum? Pertama, Bapak Ibu, adalah lalang dan gandum ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mereka saat itu. Gandum dapat dikatakan menjadi sebuah kebutuhan pokok mereka pada waktu itu. Ketika gandum diolah menjadi tepung dan diolah kembali menjadi roti, itu menjadi sebuah konsumsi utama pada waktu itu, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, mereka tahu juga orang-orang ini sering menanam gandum dan sering mengetahui lalang yang mana, gandum yang mana. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus menggunakan perumpamaan ini, Yesus Kristus pengen mengatakan bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama lalang di antara gandum adalah untuk mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tahu orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus tahu dengan sungguh-sungguh mana orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah dan yang tidak. Mana ada anak-anak dari Tuhan dan anak-anak dari si iblis. Yang mana? Tuhan tahu dengan baik, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, kenapa perumpamaan ini bisa menjadi sebuah penguatan juga kepada orang-orang yang membacanya? Atau apa yang harus didapatkan dari membaca perumpamaan dalam pasal yang ke-13 ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Injil Matius lebih banyak difokuskan kepada pembaca-pembaca Yahudi. Karena itu kita bisa melihat ada struktur penulisan yang lebih banyak ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dibandingkan kitab Injil yang lain, ini adalah kitab Injil yang banyak ditujukan kepada para pendengarnya orang-orang yang Yahudi. Baik Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan dan Yahudi yang sudah berubah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka lihat ketika mereka membaca perumpamaan tentang lalang di antara gandum? Apa yang mereka dapatkan ketika mereka tahu bahwa Tuhan ternyata bisa mengerti, bisa tahu mana yang lalang, mana yang gandum? Apa yang mereka pikirkan ketika tahu, oh, kerajaan Allah itu seperti lalang di antara gandum? Bapak Ibu, bagi orang yang belum percaya kepada Kristus, orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus, mereka itu menyadari bahwa saya tuh harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau tidak, saya adalah lalang yang tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Saya adalah lalang yang nanti pas waktu dikumpulkan, waktu ditampi, itu saya akan dihanguskan, Bapak Ibu. Bagi orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, ketika mereka membaca bagian ini, bagian perumpamaan lalang di antara gandum, mereka mendapatkan sebuah penghiburan. Mereka mendapatkan sebuah kekuatan. Kenapa, Bapak Ibu?
Karena orang-orang Yahudi yang baru percaya kepada Kristus ini, mereka masih sering diombang-ambingkan imannya. Orang-orang Yahudi sering mengatakan, kenapa kamu percaya kepada Kristus? Itu tidak benar. Kristus itu bukan Tuhan. Mereka mendapatkan tekanan dari kaumnya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, mereka juga mendapatkan persekusi atau penganiayaan karena mengikut Kristus. Jadi ketika mereka melihat bagian ini, mereka melihat pasal ini, mereka melihat surat ini, mereka melihat bagaimana kerajaan Allah itu seumpama lalang di antara gandum. Dan Tuhan yang punya ladang itu tahu mana yang lalang, mana yang gandum. Mereka tuh mendapat penghiburan. Karena mereka tahu, oh benar, saya telah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan hal yang salah. Ketika saya percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib itu bukan hal yang salah. Itu adalah hal yang benar. Walaupun sekarang saya dihimpit oleh pergumulan, oleh bangsa sendiri, saya menerima persekusi, menerima penganiayaan. Tapi ketika nanti ditampi, ketika nanti dituai, ketika nanti dipisahkan antara lalang dan gandum, Tuhan tahu saya. Tuhan tahu saya gandum. Saya akan menikmati bagian kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan saya. Bapak Ibu, jikalau kita melihat bagian ini sangat jelas, bukan? Bagian ini sangat jelas menggambarkan bagaimana Tuhan yang mengenal umatnya. Tuhan yang tahu manusia. Tuhan yang tahu benar-benar mana warga kerajaan Allah dan mana yang bukan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini saya tidak tahu bagaimana engkau beriman kepada Kristus. Apakah engkau sungguh-sungguh ataukah engkau berpura-pura? Saya tidak tahu apakah engkau adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak. Atau jangan-jangan engkau adalah orang Kristen KTP, hanya sekedar mengikuti ibadah rutin, tetapi engkau tidak percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Nggak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kenyataan yang menyenangkan sekaligus mengerikan. Menyenangkan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena akan mendapatkan pengharapan. Suatu hari kelak, saya akan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ini sesuatu yang mengerikan, Bapak Ibu. Karena waktu dituai, itu berarti kesempatan untuk percaya kepada Kristus itu sudah ditutup. Akhir zaman itu telah datang. Ketika waktu penampian itu telah datang, kita tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Dan yang kita akan terima adalah penghukuman kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini jikalau engkau adalah orang yang percaya, sungguh-sungguh engkau adalah gandum. Bersabarlah, kuatlah di dalam Tuhan. Walaupun hidupmu sulit, Tuhan tetap memperhatikan kehidupanmu. Dan suatu hari kelak, kau akan mendapatkan sukacita yang begitu besar bersama-sama dengan Tuhan di surga. Hari ini kalau engkau adalah lalang, segera bertobat selagi ada kesempatan. Jangan tunda-tunda, selagi masih ada kesempatan. Selagi engkau masih hidup, bertobatlah kepada Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu penampian itu akan datang. Waktu penampian itu akan datang. Akhir zaman itu akan datang. Waktu Tuhan datang kedua kali, ketika Dia memisahkan mana yang lalang dan mana yang gandum, itu akan terjadi. Kita tidak tahu waktunya kapan, tapi kita tahu dengan pasti hal itu akan terjadi. Kiranya Tuhan dapat terus menumbuhkan iman kita. Kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita boleh beroleh iman yang kuat di dalamnya, melewati setiap pergumulan kehidupan kita dan melawan setiap dosa-dosa kita. Bagi setiap kita yang masih berpura-pura, yang masih belum percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kiranya Tuhan mau mengirimkan Roh Kudus untuk membukakan hati kita, untuk agar kita bisa benar-benar percaya kepadanya dan beriman kepadanya.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Terima kasih Tuhan ketika kami masih boleh mendengar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menyadari siapakah kami. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan di hadapan-Mu. Kalau kami ternyata adalah orang Kristen palsu, yang berpura-pura, kami yang hanyalah lalang, Tuhan, kasihanilah kami. Biar kami boleh bertobat, biar kami boleh berbalik di hadapan Tuhan. Kalau kami orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hari-hari ini kami harus dihimpit dengan segala kesulitan yang ada, berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin firman-Mu minggu ke minggu, hari demi hari akan selalu menguatkan hati kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Randi Lengkong yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Berkat yang melimpah telah Tuhan sediakan bagi kita, dan saat ini kita mau mengucap syukur untuk kasih Tuhan, kita mau memberikan persembahan, kita pujikan hujan yang berkat. Dalam hati amat perlu Roh Suci, janji Tuhan ditepati, hujan berkat yang memberi, hujan yang berkat, berkat yang kami perlu, rahmat yang bergerimis turun, tapi hujan ku rindu. Berkat akan turun, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu muliakan-Mu. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu, rahmat yang bergerimis turun, tapi hujan ku rindu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang telah kami berikan boleh dikelola semuanya untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang berkati untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah setiap persembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia di tengah segala pergumulan, di tengah segala tantangan. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa meneguhkan, menyertai dan memberkati saudara. Sekarang arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Kiranya Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita
kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Warta Gereja 14 Maret 2021. Hari ini pukul 5 sore akan diadakan webinar oleh gereja kita dengan tema Vaksin COVID Amankah untuk Kita Semua. Jemaat dapat mengikuti webinar ini melalui aplikasi Zoom yang ada di link yang tertera di bawah ini. Kemudian minggu depan ibadah gereja kita akan dilaksanakan secara online dengan pembicara Evangelis Esther Gunawan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.